Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tips Channel. Nah, di sini saya akan mengupas tuntas tentang model, pendekatan, strategi, dan metode pembelajaran. Oke, di video sebelumnya saya sudah membahas mengenai model dan pendekatan pembelajaran. Nah, bagi kalian yang belum menonton video sebelumnya, silakan lihat deskripsi video untuk melihat materi sebelumnya tentang model dan pendekatan. Nah, selain itu, di sini saya akan mengupas tuntas mengenai strategi dan juga metode pembelajaran. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan strategi pembelajaran. Nah, apa itu strategi pembelajaran? Bahwa strategi pembelajaran secara pengertian adalah merupakan gabungan atau serangkaian rencana kegiatan di mana di dalamnya termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan sumber daya untuk mencapai tujuan belajar. Nah, jadi ini adalah rangkaian kegiatan ya untuk mencapai tujuan, itu yang dinamakan strategi. Nah, apa saja strategi-strategi pembelajaran? Di sini ada expository, inquiry, contextual learning, problem based learning, kooperatif dan juga afektif. Nah, untuk mempermudah menghafalnya kita harus tahu kata kunci dari masing-masing strategi-strategi pembelajaran. Oke, kita pahami kata kunci dari masing-masing strategi. Yang pertama, expository. Nah, expository ini merupakan proses penyampaian secara verbal. Expository expose. Jadi, contohnya itu ceramah. Nah, itu proses penyampaian secara verbal. Kemudian, inquiry. Inquiry ini merupakan proses berpikir secara kritis untuk menemukan jawaban. Contohnya yaitu melalui diskusi dan juga eksperimen. Nah, kemudian yang ketiga adalah ada contextual learning. Ini menghubungkan dengan kehidupan pribadi sehari-hari atau yang erat kaitannya dengan lingkungan peserta didik. Itu CTL. Kemudian PBL yaitu berdasarkan problem atau masalah. Kooperatif merupakan strategi pembelajaran dengan menerapkan kerjasama atau dalam kelompok. Dan yang terakhir adalah strategi afektif. Ini apa? Ini menekankan pada nilai-nilai dan sikap yang dapat diukur. Nah, ini beberapa kunci dari masing-masing strategi-strategi pembelajaran mulai dari expository sampai dengan afektif. Nah, yang terakhir ada mengenai metode pembelajaran. Setelah membahas model, pendekatan, dan strategi, kita sampai ke metode pembelajaran. Nah, apa itu metode? Metode merupakan sebuah alat, cara, atau sarana agar siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran. Oke, jadi ketika tadi model itu merupakan pola, kemudian pendekatan itu cara pandang, ya, kemudian di sini metode adalah alat atau sarana agar siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran. Nah, apa saja sih metode dalam pembelajaran? Ada ceramah, diskusi, resitasi, debat, discovery dalam jaringan atau daring yang sekarang banyak digunakan. Kemudian ada blended learning. Nah, kita masuk ke kata kunci dari masing-masing metode pembelajaran. Oke, metode pembelajaran ini kan merupakan alat untuk siswa mencapai tujuan. Jadi, kita sebagai sebagai pendidik ini bisa memilih mana metode yang tepat sesuai dengan kompetensi dasar yang akan dicapai. Nah, yang pertama ceramah. Ceramah yang sering atau sangat lazim dilakukan oleh pendidik, yaitu metode ceramah. Kemudian diskusi. Diskusi ini peserta didik yaitu untuk melakukan diskusi, memecahkan masalah atau mendiskusikan sebuah permasalahan. Nah, kemudian selanjutnya ada resitasi. Apa itu resitasi? Resitasi itu adalah memberikan tugas tertentu kepada peserta didik. Kemudian ada metode debat. Debat ini biasanya untuk menilai atau mengukur kemampuan pendalaman peserta didik dalam suatu masalah atau topik tertentu sehingga menggunakan debat. Kemudian ada discovery. Discovery ini artinya penemuan, yaitu peserta didik diarahkan untuk menuju pada kegiatan menyimpulkan. Jadi guru mengarahkan peserta didik yang akhirnya nanti adalah menyimpulkan. Kemudian daring yang sekarang banyak digunakan atau dalam jaringan yaitu metode menggunakan perantara online. Ya, saat ini banyak menggunakan perantara online seperti Zoom, WhatsApp, dan juga media-media online yang lainnya. Kemudian blended learning.
Blended learning ini perpaduan, yaitu metode yang memadukan pembelajaran konvensional dengan pembelajaran online. Oke, ini contoh soal dan jawabannya. Ya, yang pertama adalah cara atau jalan. Kata kuncinya itu, cara atau jalan yang ditempuh oleh guru untuk menyampaikan materi pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai merupakan metode pembelajaran. Nah, kata kuncinya di sini adalah cara atau jalan yang ditempuh guru. Ini merupakan metode. Kalau model, itu kata kuncinya adalah pola untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pendekatan ini merupakan cara pandang. Nah, soal yang lainnya yaitu penerangan secara lisan atau bahan pembelajaran kepada kelompok pendengar mencapai tujuan yang relatif besar. Nah, untuk relatif besar ini sangat cocok menggunakan metode ceramah. Ya, ada kemudian diskusi untuk lebih ke pendalaman materi. Kemudian demonstrasi dan juga resitasi. Resitasi itu adalah tadi pemberian tugas tertentu. Nah, itu contoh soalnya. Oke, jangan lupa untuk cek deskripsi video untuk melihat pembahasan dan materi soal yang lainnya. Dan jangan lupa tinggalkan pertanyaan atau request materi di kolom komentar. Terima kasih.